ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah bihaqillah rijalallah a'inuna bi'aunillah wa kunu aunana billah asana'adha bifadlillah sa'alnakum waridul farajawnakum wa fi amrina qadnakum fasuddu ajmakum lillah bihaq. Oke, selanjutnya kita akan dari tadi ngomongin podcast perasaan udah naik gitu, asal gak podcastnya. Nah, sebelumnya pasti ada moderator dulu ya, ada moderator dulu yang ingin membawakan acara podcast ini. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa moderator di acara podcast night malam hari ini? Voice dulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Masih pada semangat ya, jangan dulu ngantuk. Insya Allah di depan kalian nanti bakal ada orang-orang hebat yang bisa kita ambil ilmu, ambil keberkahan dan manfaatnya, yang mana nanti juga beliau-beliau sudah menyiapkan slide. Boleh? Oke, untuk narasumber pertama beliau adalah Mayor CKM Dr. Haji Soleh SPN Vina ME, lahir di Jayapura pada tanggal 21 Januari 1979. Pendidikan formal beliau SD Persid Kartika Jayapura, SMPA Wahid Hashim Tebireng Jombang, SMA Muhammadiyah Jayapura, profesi doktor umum Universitas Hang Tuah Surabaya, dokter spesialis neurologi Universitas Airlangga Surabaya, S2 Ekonomi Universitas Saraf RST tingkat 2 Dr. Sujono Magelang, Kepala Bidang Presidium Nasional IKPT 2022 sampai dengan saat ini Ketua PW IKPT Jawa Barat 2023-2028. Untuk narasumber kedua kita hadirkan dari Kota Indramayu. Ada Gus Ibnu yang memiliki nama lengkap Ibnu Rahman M.Par MBA yang lahir di Jakarta 13 Januari 1982, pendidikan formal SDN 05 Jakarta Utara. Kalau Jakarta Utara itu yang licis-licis itu bukan? Bukan ya? Oke, SMP-nya MTS 5 Jakarta Utara, SMA-nya di Aliyah Tebu Ireng Jombang, S1 jurusan pariwisata Universitas Trisakti, S2 jurusan Hotel Management Universitas Trisakti, S2 jurusan Manajemen Business and Administration di Telkom University. Untuk pendidikan, kasih tepuk tangan yang banyak sekali lagi buat beliau-beliau. Ingat, yang aktif ada hadiah menanti. Siapkan pertanyaan-pertanyaan hebatnya. Kita serang beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kita selama ini. Ketika bingung harus memilih jurusan apa. Oke, terima kasih Gus Soleh dan Gus Ibnu telah berkenan hadir di pesantren Sukamiskin ini. Mungkin sedikit perkenalan. Kumaha damang atuh sadayana. Salam kenal dari saya. Nama singkat, padat dan jelas. Tidak ada tambahan. Mungkin tadi sudah dilihat bersama, nama saya hanya SOLEH, Soleh gitu. Kadang kan banyak yang memberikan nama itu yang milenial itu banyak sekali, tidak hanya Soleh. Saya pernah bertanya kepada orang tua, kenapa hanya diberi nama Soleh gitu. Saya sempat protes ya, adik-adik sekalian. Yang mau saya panggil adik-adik aja ya, biar lebih akrab. Ternyata seperti kita ketahui bahwa nama itu adalah doa. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua orang tua pasti menginginkan anak, kalau laki-laki menjadi anak yang apa deh? Nah,
Kalau anak perempuan menjadi anak ya. Itulah alasan dari orang tua memberikan nama saya Soleh. Dan alhamdulillah, walaupun namanya hanya satu suku kata, yang terpenting adalah gelarnya. Nggak bercanda saja, tapi itu sebagai motivasi untuk adik-adik sekalian bahwa mumpung adik-adik masih muda, ya kan? Kalau tadi Kang Soleh ini bilang namanya singkat dan padat, tapi masih 5 huruf, SOLIH. Saya lebih singkat, 4. Tapi sebetulnya adik-adik sekalian ya, Kang Fajar ini itu luar biasa. Termasuk ketika mengundang narasumber, itu nggak main-main, sudah dihitung pribon. Contoh, termasuk duduknya itu sudah diatur. Jadi mudah-mudahan santri-santri Sukarno Miskin itu menjadi ibnu seorang anak yang soleh dan solehah, yang selalu dirindukan seperti fajar yang terbit di setiap harinya. Masya Allah. Betul ya Kang Fajar ya? Luar biasa. Jadi sebetulnya Kang Fajar lebih dirindukan daripada kita semua. Yang posisinya tukeran kalau gitu Gus. Oke, jadi saya Ibnu, saya lahir di Jakarta, orang tua saya kebetulan dari Indramayu. Kita semua sama-sama santri, jadi kebetulan di sini tidak ada yang lebih pintar, hanya berbagi sebetulnya dari sekalian ya. Jadi sama-sama mondok, kebetulan saya, Gus Soleh, Gus Fajar pernah di pondok pesantren Tebuireng Jombang seperti itu. Nah sekarang saya juga sama, masih mondok seperti adik sekalian. Saya mondok di Cijaura. Itu juga berkat wasilah daripada Kang Fajar untuk bisa mondok di sana. Nah saat ini kalau secara kedinasan, tadi adik-adik sekalian kan sudah lihat ya dari background pendidikan dan sebagainya. Saya sekarang secara dinas ada di beberapa tempat. Yang pertama saya ada di Sinarmas Batubara Mining sebagai Vice President untuk Hospitality yang pertama. Yang kedua, kalau di Bandung kebetulan kita ada anak perusahaan di Bandung yang bergerak di bidang pabrik coklat. Itu. Nah di situ saya sebagai Direktur Operation. Jadi saya sering nih di Bandung. Setiap rutin hari Rabu, Kamis dan Jumat saya ada di Bandung. Makanya daripada saya tinggal di hotel, saya mondok lagi seperti itu. Itu adik-adik sekalian ya. Jadi di Bandung saya ada sebagai Direktur Operation. Dan kebetulan ada satu lagi kita perusahaan anak usaha juga di petrokimia. Jadi bergerak di bidang petrokimia di Gresik. Terima kasih Kang Fajar. Dan tentunya kalau sudah seperti ini tidak ada senior junior ini ya. Tapi sebagai salah satu bentuk kebersamaan, mungkin saya yang lebih dulu. Seperti tadi diketahui bahwa saya lahir di Papua, di Jayapura. Mungkin adik-adik bertanya, kok bisa saya lahir di Jayapura? Orang tua saya dulu berdinas sama seperti saya, yaitu di institusi TNI. Dan saya lahir di sana, saya sekolah SD di sana. Lalu tahun 91 saya mondok di pesantren Tebuireng. Singkat cerita, SMP sudah saya lalui, dan di saat SMP itu mungkin sekilas nanti mungkin akan ada pertanyaan lagi ingin saya sampaikan di awal, bahwa orang tua saya yaitu umi saya sudah menyampaikan dan sudah mendoakan saya untuk nanti saya menjadi seorang dokter. Singkat cerita, jujur saya tidak terpikirkan untuk menjadi seorang dokter. Yang saya pikirkan bagaimana di saat kita mondok, thalabul ilmi, kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, itu saja. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Fajar, pertanyaannya apa yang saya lakukan di saat mondok?
waktu demi waktu saya isi dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu next time ya, waktu ke depan kita jadi apa, kita tidak ada yang tahu. Saya yakin di antara adik-adik sekalian ada di depan saya juga tidak akan tahu, adik-adik juga tidak akan tahu. Siapa tahu nanti di antara adik-adik ada yang menjadi pemimpin bangsa, ada yang menjadi orang-orang yang hebat, ya kita tidak ada yang tahu. Yang terpenting saat ini adalah adik-adik sekalian harus belajar, ya, harus menuntut ilmu sedalam-dalam dan sebanyak-banyaknya. Itu yang saya lakukan waktu pas mondok di Tebu Ireng. Singkat cerita Kang Fajar sama Gus Ibnu dan mungkin adik-adik sekalian, pada saat SMP berlalu, kebetulan mungkin Gus Ibnu sama Kang Fajar pernah mendengar almarhum Gus Isom ya tentunya ya. Itu beliau kakak daripada Gus Fahmi. Gus Isom itu menjadi idola bagi saya waktu itu, Kang Fajar sama Gus Ibnu. Singkat cerita, waktu SMP Gus Isom membuat waktu itu Alia Salaf, yang mungkin saat ini kita sering mendengar Fordisaf ya, Alia Salaf. Singkat cerita adik-adik sekalian, yang awalnya waktu pas SMP terbersit dalam benak saya ingin menjadi seorang dokter. Akan tetapi setelah SMP saya bilang sama umi saya, sampai umi saya tuh sampai menangis deh. Saya bilang sama umi mohon maaf, saya ingin masuk Alia Salaf. Dan akhirnya umi saya menangis. Kenapa? Kalau kita masuk Alia sudah barang tentu, mohon maaf ini ya adik-adik ya, kalau kita ingin jadi seorang dokter sudah barang tentu biasanya masuk SMA, ya kan, walaupun Alia, mungkin Alia IPA, SMA pun juga SMA IPA. Bayangkan ya deh ya, saya masuk Alia Salaf gitu. Singkat cerita umi saya menangis, jangan Le kalau bisa masuk SMA. Tapi saya bersikukuh untuk tetap masuk ke Alia Salaf. Singkat cerita, jujur mungkin di Gus Ibnu ya, perjalanan hidup saya deh ya, jujur tidak semulus dan tidak semudah dan tidak segampang yang mungkin kita bayangkan. Saat ini saya menjadi seorang dokter, dinas di militer, tidak seperti itu. Singkat cerita, waktu saya Alia Salaf kelas 1 Kang Fajar, saya itu nyambi. Mungkin Kang Fajar sama Gus Ibnu tahu Pondok Pesantren Pacul Goang, tadi sempat ditulis dalam CV saya. Pondok Pesantren Pacul Goang itu berjarak kurang lebih sekitar antara 5 sampai dengan 7 kilo dari Tebu Ireng. Waktu Alia kelas 1 saya nyambi ngontel ya, misalnya kita goes dari Tebu Ireng sampai dengan Pacul Goang. Singkat cerita, dalam benak saya tidak terpikirkan bagaimana kelanjutan, bagaimana nanti masa depan saya tidak pernah terpikirkan. Saya malah Kang Fajar sama adik-adik sekalian, saya pindah pondok dari Tebu Ireng ke Pacul Goang pada saat kelas 2. Bisa adik-adik bayangkan, saya waktu pas di Pacul Goang saya masih ibtidaiyah. Waktu itu kelas 5 kalau tidak salah. Saya pindah pondok dari Tebu Ireng ke Pacul Goang. Saya otomatis ini turun tingkat dari Alia ke ibtidaiyah, Gus. Tanpa sepengetahuan orang tua. Waktu itu mohon maaf ya, tapi jangan ditiru ya. Itulah perjalanan hidup. Makanya saya mau menyampaikan bahwa perjalanan hidup saya memang tidak semulus, tidak seindah dan tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Singkat cerita Kang Fajar, itulah perjalanan hidup. Makanya saya bilang, pokoknya adik-adik sekalian tuntutlah ilmu sebanyak-banyak sedalam-dalamnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Singkat cerita, akhirnya orang tua saya mengetahui saya pindah pondok tanpa sepengetahuan orang tua, ya kan? Sampai orang tua saya di Jayapura menangis deh. Wah, ini anak saya ini mau jadi apa masa depannya? Gitu loh. Akhirnya singkat cerita dari situ Kang Fajar sama Gus Ibnu, ya itu saya akhirnya buyong. Akhirnya saya masuk SMA, ya itulah. Akhirnya bergulir dan misalnya
garis tangan saya akhirnya bisa jadi seorang dokter. Intinya yang ingin saya sampaikan, dinamika pada saat mondok, saya ingin menekankan bahwa kepada adik-adik sekalian, pokoknya selagi mondok carilah ilmu sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya, ya. Nanti sambil berjalan mungkin bagaimana untuk profesi-profesi selanjutnya. Intinya saya ingin menekankan bahwa pengalaman pribadi saya pada saat saya mondok, saya pokoknya belajar dan belajar. Apapun yang ada di hadapan saya belajar. Pokoknya itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih Gus Soleh. Gus Ibnu mungkin bisa disambung gimana ceritanya atau pengalamannya ketika mondok dulu. Ada pesan sponsor. Kebetulan Gus Soleh ini ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren se-Jawa Barat. Jadi beliau ini ketua saya. Saya kebetulan bendahara umumnya. Nah, pesan sponsornya begini, adik-adik sekalian. Ini karena saya bendahara umum sudah mempersiapkan hadiah untuk para santri. Jadi disimak nih. Tadi yang diucapkan mungkin, oh ada baju goa, ibtidaiyah, ada tebu ira, mungkin ada tanggal-tanggal khusus. Nanti ada pertanyaan, ada hadiahnya. Kisi-kisi ya, tadi itu pesan sponsornya Pak. Betul, baik. Jadi sebetulnya kisah dari Gus Soleh ini sama ya, artinya mirip-mirip lah. Kalau saya mungkin nggak begitu setragis Kang Soleh seperti dia Gus Soleh ya. Saya kebetulan memang lahir alhamdulillah dari SD, SMP bersama orang tua. SMA kebetulan Tebu Ireng di Alia sama seperti adik-adik sekalian ya. Saya dari kelas 1 SD sampai dengan lulus Aliyah kelas 3 itu selalu ranking 1. Tepuk tangan Pak. Bersama. Dan itu benar ya, itu benar. Saya pernah lihat itu. Dan saya sekolah tidak pernah bayar karena mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia. Jadi itu yang mulus, itu cerita yang mulus. Jadi alhamdulillah saya ini dibekali oleh Allah otak yang lumayan cerdas. Alhamdulillah. Ya. Lulus Tebu Ireng pun itu saya meraih predikat NEM. Kalau dulu namanya NEM ya, kata kalau sekarang ya. NEM terbaik se-Jombang. Tapi ada jeleknya para santri sekalian, ya, adik sekalian. Biasanya kalau orang pinter itu sombong. Jadi saya sombong waktu itu. Karena saya selalu ranking 1, pintar. NEM saya matematika itu 100. Cuma memang saya agak lemah di bahasa Inggris. Ya maklumlah santri ya. Santri itu bahasa Inggrisnya kurang. Jadi saya waktu itu mendapat full beasiswa 8 semester di YIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Enggak saya ambil. Gengsi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ini pendapat pribadi. Nanti teman-teman kan rekan-rekan sekalian santri juga sama nih. Mau kemana gitu. Karena saya waktu itu impian saya pengen lulus UI. Kan pintar nih. Dari SD, SMP, Alia selalu ranking 1, NEM terbaik Jombang. Masa iya nggak bisa masuk UI gitu kan. Jadi saya sombong. Ya udah, IAIN nggak saya ambil tuh beasiswa. Saya ikut UI, alhamdulillah kan Pajar, nggak lulus. Jadi nggak lulus, terus saya masih oleh orang tua saya ya udah ambil aja itu yang IAIN kan karena saya orang Jakarta, IAIN di Jakarta kan di Ciputat. Tapi saya masih sombong, oh enggak, saya yakin bisa sukses. Makanya setelah itu saya nggak mau kuliah, saya balik lagi ke Jawa Timur, tapi nggak ketebuin. Saya belajar bahasa Inggris. Nah sama seperti Kang Fajar nih. Akan ada tuh mungkin kan sekarang udah tenar nih kampung Inggris ya Pare ya. Itu saya ambil tuh di situ tuh. Hampir 1 tahun saya benar-benar full bahasa Inggris. 24/7 lah bahasanya. Mungkin ibaratnya sama-sama lulusan bahasa Inggris sampai saya benar-benar lihai dalam berbahasa Inggris. Terus saya punya rasa confidence yang tinggi. Saya pasti lulus tahun berikutnya untuk masuk UI. Universitas Indonesia. Coba lagi masuk UI. Ternyata gagal. Ketika gagal untuk yang kedua kali, saya bingung, udah mulai bingung. Karena dulu ketika di pesantren, saya termasuk orang yang sukses. Bahkan di pesantren itu setiap saya berada itu selalu menjadi orang nomor 1. Di kelas ketua kelas,
di komplek ketua komplek, di organisasi daerah ketua organisasi daerah, seperti itu. Di OSIS ketua OSIS. Jadi selalu saya menduduki di jabatan-jabatan nomor satunya seperti itu. Tapi tiba-tiba saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena rasa ego bahwa saya pengen masuk UI. Itu aja. Dan orang tua sebetulnya kurang setuju. Jadi ibaratnya nggak ridho lah kalau bahasa sekarang tuh. Nanti nggak apa-apa nih jadi bahan pertimbangan adik-adik sekalian ya. Setelah saya gagal untuk yang kedua kalinya di UI, saya mulai bingung kan. Teman-teman saya udah pada masuk Unibrau, udah masuk Undip, udah masuk UNER, udah pada sukses. Karena mereka udah semester berikutnya, saya masih bingung. Akhirnya saya malu. Mau pulang ke rumah itu bahasa Jawanya izin, ya kan? Terus kalau misalkan nganggur, ya kan, tola-tole bingung nanti. Saya akhirnya nggak pulang ke rumah. Begitu tahu nggak lulus, saya kabur lagi ke Jawa Timur, di Pare lagi. Jadi di Pare itu saya hampir 2 tahun, adik-adik sekalian. Semua kursus bahasa Inggris, Kang Pager tahu nih lulusan bahasa Inggris. Ada Pare, ada BSc ya, sampai TC itu 6 bulan. Ada Mahesa Institute, ada yang 3 bulan. Saya 2 tahun loh di sana. Semua tempat kursus saya ambil, sampai bingung mau ngapain lagi. Ternyata ada satu tempat kursus yang di situ wasilah untuk masa depan saya, yaitu sebuah lembaga pendidikan singkat namanya short course untuk kapal pesiar. Wah, oke juga nih saya pikir. Coba-coba deh, bahasa Inggris oke, saya coba. Saya belajar, ternyata disitulah mulai akhirnya saya menyukai dunia pariwisata. Setelah dari situ saya mulai bekerja di Surabaya, saya mulai bekerja di Timur Tengah kurang lebih 6 tahun, di Dubai 5 tahun, di Oman 1 tahun. Baru ketika kembali ke Indonesia, saya mulai melanjutkan pendidikan saya. Saya baru S1 itu setelah keliling dunia, adik-adik sekalian. Dulu cuma diploma, jadi dulu sukses karena ego, nggak lulus UI 2 kali, ngambil bahasa Inggris, ngambil pendidikan kapal pesiar, hotel ya, untuk diploma 1 saat itu. Lalu saya bisa kerja di Jawa Timur 3 tahun, di Dubai, di Oman. Saya juga hampir beberapa negara ya, termasuk Eropa. Akhirnya saya kembali setelah 6 tahun kemudian ke Jakarta, bekerja di dunia pariwisata. Melanjutkan kuliah S1, S2 pariwisata, sekarang juga S2 untuk bisnis, dan sekarang saya sudah tidak lagi berada di dunia pariwisata. Tapi saya juga suka. Dunia pariwisata Indonesia itu memang salah satu yang harus kita kembangkan. Ya, dan mungkin para santri ya kalau mungkin ada juga yang berminat nih, senang dengan bagaimana bahasanya tourism ya, mengembangkan daerah tertinggal, desa-desa bisa dikonversi menjadi daerah yang industri pariwisata, itu juga sangat bagus. Salah satu cabang yang mungkin juga peminatannya bisa. Mungkin sementara situ dulu. Ya, nanti ada pertanyaan dari sini nih. Hadiahnya kalau di total kan Fajar 1 juta. Ya. 1 juta untuk 1 orang atau untuk 10 orang. Iya. Ya. Sudah dipersiapkan oleh Pak Guru. Monggo Kang Fajar. Ini boleh operator boleh ikutan ini Gus ya? Operator MC boleh ikutan? Boleh. Wow. Yang penting jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Jadi sedikit bocoran, minta doa juga buat Gus Ibnu. Kebetulan beliau ini lagi ngurusin proyek namanya Pantai Panjiwa di Indramayu. Itu salah satu proyek yang saya kerjakan juga sama beliau. Itu nilai proyeknya kurang lebih sampai 300 M itu. Mudah-mudahan ya Allah kasih kemudahan, lancaran, goal gitu ya. Nah, dikasih jalan. Insya Allah kalau misalnya kok santri suka miskin, gak usah khawatir bab kerja. Ya, nanti mau bekerja langsung Gus Ibnu, saya santri suka miskin, boleh dibantu, boleh berangkat langsung. Betul Gus? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, terima kasih sebelumnya buat Gus Soleh dan Gus Ibnu yang telah menceritakan sedikit kisahnya. Jadi note yang bisa kita ambil dari Gus Soleh dan Gus Ibnu tadi adalah kalau Gus Soleh ridhonya orang tua. Beliau ini seorang dokter dan umi beliau mendoakan beliau sebagai menjadi seorang dokter. Jadi mau dienggak-enggak bagaimanapun, ketika ibu telah berkata A, maka A yang terjadi. Makanya jangan pernah kualat sama ibu. Saking pentingnya ibu, maka Rasulullah SAW menyampaikan ummuka abuka. Jadi ibu itu benar-benar wah. Ini apalagi yang perempuan, ini wanita,
calon ibu rumah tangga, kalau kalian nggak bisa bersikap baik pada ibu kalian, nah, hati-hati nanti anaknya gimana, ya. Nah, untuk selanjutnya dari Gus Ibnu tadi sama juga, ya, sama juga tentang ridho orang tua. Yang sebenarnya orang tua beliau nggak ridho buat kuliah di UI, ya. Ridhonya bukan di UI, kurang ridho di UI itu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya itu tadi, susah buat melanjutin pendidikan. Tapi karena kesadarannya, akhirnya beliau ditunjukkan oleh Allah jalan yang lain sampai akhirnya ada di tempat ini. Ya, ini banyak yang bisa kita ambil. Diingat-ingat, dicatat. Baik Gus Ibnu dan Gus Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah saya siapkan. Tolong waktu dulu, pas dimulai dari Gus Dokter dulu mungkin ya. Ketika kuliah dulu, ceritanya lulus SMA sudah, terus bagaimana cara Gus Dokter menentukan pilihan jurusan waktu itu? Saya minta tolong dijelaskan secara ringkas kurang lebih 5 menit. Terima kasih Kang Fajar. Tentunya untuk memilih kuliah, seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa mungkin saya cerita sedikit sebelum masuk pertanyaan tentang memilih kuliah. Singkat cerita, setelah saya boyong keluar dari pondok waktu itu, saya kelas 2 SMA Kang Fajar. Harusnya kelas 2. Waktu itu perlu adik-adik sekalian, karena tadi yang saya ceritakan di awal lika-liku hidup saya, akhirnya saya itu pindah sekolah dari Aliyah Salaf, yang perlu adik-adik ketahui bahwa secara kurikulum itu pasti sangat berbeda dengan SMA. Saya selama kelas 1 Aliyah tidak pernah memegang pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, tidak pernah sama sekali. Karena yang kita pelajari itu lebih banyak ke kitab-kitab kuning yang wajar. Ya kan? Pokoknya intinya saya memang waktu itu sudah menutup diri untuk belajar ilmu-ilmu, mohon maaf, keduniaan. Saya hanya berpikir saya ingin menjadi seorang guru ngaji, tidak lebih dari itu. Waktu itu gitu Kang Fajar. Singkat cerita, akhirnya saya masuk SMA. Dan disitulah saya terpacu Kang Fajar. Ini perlu adik-adik ketahui bahwa manjadda wajadda, ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, ya, maka insya Allah dia akan berhasil. Itu yang saya lakukan Kang Fajar. Seperti tadi sampai oleh Gus Ibnu. Gus Ibnu alhamdulillah ranking 1 terus pada saat Aliyah. Saya walaupun awalnya saya tertinggal, memang basically saya waktu pas di SMP di SMP AWH saya sempat ranking 1, tapi singkat cerita akhirnya nuansa pemikiran saya lebih ke keagamaan. Tapi di saat saya SMA, saya terpacu lagi sekali lagi adik-adik ya. Akhirnya Kang Fajar saya privat, saya mengejar ketertinggalan saya. Yang awalnya waktu saya pindah sekolah dari Aliyah ke SMA, saya alhamdulillah Kang Fajar kan langsung ujian. Saya ranking 1 Kang Fajar. Di SMA. Maaf, tapi dari belakang tuh. Mohon maaf. Kenapa? Saya nggak pernah belajar, tapi dari belakang ya, nggak apa-apa. Tapi tadi saya terpacu. Syukur alhamdulillah pada saat di akhir Gus Ibnu kelas 3 tadi yang Gus Ibnu bilang NIM, alhamdulillah itulah yang endingnya saya itu. Alhamdulillah saya nomor 1 itu. Bener-bener nomor 1 waktu dari depan itu. Sekarang dari iya. depan. Alhamdulillah. Itu akhirnya nomor 1 beneran. Yang awalnya tadi waktu masuk nomor 1 dari belakang karena nilainya banyak merah, tapi di akhir pas kelas 3 saya nomor 1 bener-bener. Dan disitulah akhirnya saya memang gini Kang Fajar, kalau memutuskan untuk kuliah karena saya tadi terpacu dengan doa dari Umi ya, dia mendoakan saya untuk jadi dokter. Makanya waktu itu Kang Fajar waktu kelas 2 guru saya menyampaikan kamu jangan masuk ke IPA karena waktu itu memang kelas 2 kan masih transisi. Karena melihat nilai saya nggak begitu bagus, tapi saya maksa. Saya pokoknya mau masuk IPA. Dari situlah akhirnya saya terpacu terus
sampai saya ingin menunjukkan kepada guru saya yang awalnya tidak setuju saya masuk IPA, akhirnya beliau terheran-heran karena saya akhirnya bisa menjadi nomor 1 waktu itu. Singkat cerita, kenapa saya milih kedokteran? Karena memang saya yang pertama ingin membahagiakan orang tua, dan saya meyakini bahwa itu yang terbaik untuk diri saya. Dan tentunya saya bersungguh-sungguh bahwa insya Allah di profesi dokter inilah insya Allah masa depan saya jauh lebih baik, dan insya Allah itu yang terbaik untuk saya. Itu aja Kang Fajar. Terima kasih. Terima kasih Gus Ibnu, Gus Soleh. Baik, Gus Ibnu mungkin bisa dilanjut. Kayaknya tertukar. Kalau Gus Soleh ini pengen jadi kiai, tapi uminya pengen jadi seorang dokter. Kalau saya, orang tua saya pengen saya jadi kiai, tapi saya pengennya umum, nggak pada. Ketukar nih kayaknya. Tapi yang menarik begini, adik-adik sekalian, rekan-rekan ya, bahwa ada tadi kisah yang saya belum ceritakan, yang nanti ada korelasinya. Bahwa kenapa saya dulu sukses di Tebu Ireng, terus habis itu saya susah, habis itu saya sukses kembali. Jadi waktu di Tebu Ireng dan sebelumnya selalu ranking 1 karena memang full orang tua saya itu ridho dengan apa yang saat itu saya jalankan, mondok dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak sukses? Karena memang bertentangan dengan kehendak orang tua. Yang ketiga, kenapa saya sukses kembali? Nah ini yang mungkin saya belum ceritakan. Jadi saya nyerah karena waktu itu sudah bingung mau ngapain, ya kan, nggak kuliah, ngambil bahasa Inggris sudah semua saya ambil, saya fasih berbahasa Inggris. Ada satu penggal cerita yang sebelum saya ambil pendidikan kapal pesiar, itu saya ke Bali. Saya ke Bali 1-2 bulan mencari pekerjaan, karena orang tua saya itu sudah nggak kasih transferan, karena ini anak mau ngapain di Pare terus sampai 2 tahun nggak kuliah, lontang lantung gitu kan. Terus saya ingin membuktikan diri kepada orang tua saya bisa mandiri. Saya ke Bali ala-ala cari kerja untuk menjadi tour guide seperti Kang Fajar. Ternyata nggak mudah, jadi gembel saya di Bali, nggak bisa makan. Akhirnya saya nyerah, saya balik ke Pare lagi, saya telepon orang tua saya bilang ini ada. Jadi ibaratnya diskusi sama orang tua. Ada satu lembaga khusus kapal pesiar sama pariwisata, saya bilang. Mohon doa restunya, saya mau ambil. Ya mungkin orang tua saya juga udah bingung kali ya, anak suruh jadi kiai nggak mau, ya kan, kiai depan mata ditolak. Kalau sekarang malah ngambil kapal pesiar Kang Fajar, mau ngapain? Tapi ya udahlah. Ada kata-kata yang terucap yang sampai saat ini saya ingat betul. Orang tua saya mengucapkan, ya udah diizinkan. Abah kalau orang tua ayah latihan, abah begitu. Dari situ saya langsung melejit sukses, melebihi anak-anak lain yang mungkin mereka kuliah duluan di Unibrau, di Undip. Saya bisa langsung ke luar negeri, bisa sampai dengan pendidikan seperti sekarang. Nah, intinya apa? Nah, kembali lagi kan bingung nih mau ngambil jurusan apa. Ada perbedaan zaman antara mungkin saya, Kang Soleh sama adik-adik sekalian. Orang tua kita zaman dulu itu konservatif. Kalau misalkan itu ya itu, gitu kan. Kalau misalkan kamu harus jadi dokter, ya jadi dokter. Kamu harus jadi kiai, ya memang mungkin di atas saya, kakek saya kiai gitu. Pengennya kan ada keturunan yang menjadi kiai seperti itu. Nah, kalau orang tua mungkin ya, orang tua adik-adik sekalian mungkin lebih fleksibel. Zamannya udah sedikit berubah. Jadi kalau menurut saya Kang Fajar, monggo diskusi. Sampaikan unek-unek mau kemana. Biasanya dari kita itu udah tahu spesifikasi kita itu senangnya di apa. Sampaikan aja, oh saya senang melukis. Disuruh ngaji gak masuk, di pojok sana gambar aja. Siapa yang tahu itu ternyata jadi seniman dunia. Iya.
Atau ada yang suka gonjreng nyanyi gitu kan. Sampaikan. Mungkin bakatnya adalah seniman. Sama orang tua terbuka aja gitu. Atau mungkin ternyata ada yang sudah khusus di qiraatil Quran, misalkan mau ingin hafidho menghafal Al-Quran, PPIP Jakarta misalkan. Apapun. Jadi jurusan itu sifatnya pertama tanya sama diri sendiri dulu. Saya ini bakatnya apa? Karena udah spesialis nih, udah kelas 3 SMA Aliyah, udah berjurusan kan, IPA, IPS, udah sesuai dengan peminatan masing-masing. Nah udah mau lulus nih berarti bentar lagi kan, tanya sama diri sendiri, saya itu yang paling saya gemari, yang paling saya bisa apa? Terus ngomong sama orang tua, mudah-mudahan ketemu, diizinkan, sukses. Kalau misalkan jangan, misalkan sama orang tua, ambil ini, ya coba diskusi kembali. Sama nih contoh berdua nih. Karena begini, saya nggak tahu mungkin nanti Kang Fajar ngambil makolahnya ya. Saya masih ingat, kalau dalam pendidikan, ridho orang tua itu 100% terhadap anak yang masih berpendidikan. Jadi kalau orang tuanya tidak ridho terhadap anaknya ketika anaknya masih berpendidikan, masih sekolah, nggak sukses. Nanti ada lagi, itu Imam Al-Ghazali. Nah, di sini kan udah ada pakarnya. Nanti ada ridho orang tua kan ridho Allah, ridho walidain ya. Itu ada tertafsirannya. Ketika berpendidikan, ketika nanti akan menikah, dan ketika nanti berikutnya seperti itu. Tapi sekarang karena ini masa pendidikan, saran saya diskusi sama orang tua terbuka, biar ketemu, biar ketemu. Oh pasti, wah, insya Allah direstui orang tua itu makin sukses. Itu dari saya Kang Fajar, silakan. Sebentar Gus, lanjut. Kita lanjut dari Gus Ibnu sekarang. Kalau misalnya kita udah diskusi sama orang tua, misalnya cita-citanya Siti Aisyah pengen jadi dokter. Siti Aisyah yang mana nih? Siti Aisyah. Oh kirain nama samaran. Bukan, ini Siti Aisyah. Oh nama sebenarnya. Siti Aisyah pengen jadi dokter, tapi orang tuanya pengen dia jadi bunyai. Wih luar biasa. Kita diskusi sama orang tuanya, nggak ketemu jalan keluarnya. Nggak ketemu. Orang tuanya tetap dengan pendiriannya, Siti Aisyah tetap dengan pendiriannya. Pertanyaan saya Gus, gimana cara kita menentukan itu? Mana yang harus kita pilih? Gampang. Apakah mengikuti kemauan orang tua atau mengikuti kata hati? Menjadi seorang dokter yang pintar nyanyi. Boleh. Itu ya. Betul ya. Betul. Hidup dibuat gampang, jangan susah-susah. Ingat ya bahwa orang tua itu penting, karomat. Gak usah kemana-mana, itu orang tua karomat. Jadi kalau misalkan masih bisa didiskusikan, diskusi. Kalau misalkan nggak bisa, dahulukan orang tua. Lawang ibaratnya duitnya masih minta orang tua, nanti nggak di sekolah ya. Ikutin aja dulu. Karena lihat nih, Pak Jenderal yang di depan saya ini, amin dong. Ya, ini dulunya nggak mau jadi dokter, ujuk-ujuknya dokter lagi sekarang. Iya, ya kan? Seperti itu. Jadi gitu namanya. Baik, terima kasih Gus Ibnu untuk jawabannya. Sekarang kalau Gus Soleh gimana? Mana yang harus kita pilih antara kemauan kita, jurusan yang kita inginkan dengan jurusan yang diinginkan atau diarahkan orang tua? Kira-kira kalau pendapat Gus Soleh mana yang harus kita utamakan? Nah, makasih Kang Fajar. Tentunya yang ideal ya. Apa yang menjadi cita-cita ataupun harapan orang tua itu sama seperti apa yang kita inginkan, mungkin gitu ya Gus Jolo. Itu yang ideal. Tapi saya yakin apa yang ideal itu sangat sulit dan mungkin 1001 orang yang bisa seperti itu gitu. Seperti tadi yang saya ceritakan sama seperti Gus Ibnu juga ceritakan, tidak semudah dan tidak segampang ataupun tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Walaupun mungkin saat ini apa yang diinginkan oleh orang tua sudah saya capai, ya kan? Tapi tidak semudah dan tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Lika-likunya ada. Hanya saja kalau pertanyaan tadi yang Kang Fajar sampaikan, tentunya orang tua punya kewajiban ya untuk disuruh memilih, untuk memilih jurusan atau memilih kuliah, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan orang tua kita inginkan. Kalau menurut saya Kang Fajar dan adik-adik sekalian,
Kalau bisa kita juga tetap mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua. Benar apa yang disampaikan oleh Gus Ibnu, ada ranah untuk diskusi, ada ranah untuk menyampaikan unek-unek. Mungkin yang lebih tahu diri kita adalah kita juga. Kita sampaikan kepada orang tua, mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan kita itu juga menjadi ridho dari orang tua. Mungkin seperti itu kan. Baik, jawabannya sama ya. Berarti ketika ada pilihan mana yang harus kita pilih antara jurusan yang kita inginkan dengan yang orang tua yang kita inginkan, maka ikutilah saran dari orang tua. Setelah tentunya kita juga ikhtiar diskusi dulu sama beliau gimana baiknya. Yang penting garis besarnya jangan pernah memaksa kehendakan kita kepada orang tua. Baik Gus Ibnu, ini waktu sudah semakin mepet. Gus Soleh, saya punya 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan 2 terakhir ini yang pertama adalah, alhamdulillah ya Gus Ibnu sama Gus Soleh, orang-orang yang dipanggil ini semuanya jadi orang sukses. Mulai dari insya Allah dunianya, akhiratnya pun insya Allah. Pertanyaan singkat saya, menurut Gus Ibnu dan Gus Soleh, apa sih definisi sukses itu? Yang kayak gimana sih sukses itu? Monggo Gus Ibnu dulu. Sukses itu bahagia. Saya bahagia berada di sini bersama dari sekalian. Sukses itu bahagia, not ya. Update status di Reels habis ini ya. Jadi kalau nggak bahagia, walaupun duitnya banyak, pangkatnya tinggi, rumahnya gedong, itu belum sukses. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang ingin saya sampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Fajar tentang apa sih sukses itu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi ya, mungkin kalau dalam tekstual tadi itu musibah, tapi sebenarnya saya mencoba untuk melihat segala sesuatunya dalam hidup ini gitu Kang Fajar. Mungkin waktu pas saya mondok, terus saya pindah pondok tanpa sepengetahuan orang tua saya mengatakan, waduh, saya terkena musibah. Begitu pula saya juga tidak terfikirkan bagaimana masa depan saya. Tapi ingat bahwa apa yang terjadi pada diri kita, ya kan? Yakin dan percayalah ya, kalau kita beriman atas semuanya, insya Allah ya, kita akan diberikan yang terbaik. Intinya adalah seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa berbuatlah yang terbaik pada hari ini. Insya Allah masa depan kita akan cerah. Kalau sukses, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Gus Ibnu, saya setuju sekali Kang Fajar, bahwa saya yakin Gus Ibnu, Kang Fajar, dan alhamdulillah sukses. Sukses itu tergantung hati kita ya Gus Ibnu ya. Jujur, saya menjadi ketua IKPT Jawa Barat, saya bisa sukses karena saya bahagia didampingin oleh Gus Ibnu, didampingin oleh Kang Fajar. Oh ya, tentunya istri ya kan ya. Saya sukses artinya saya bahagia. Mungkin gitu Kang Fajar. Terima kasih Kang Fajar. Berarti sukses adalah bahagia. Tadi harus digarisbawahi, jangan sampai pindah pondok tanpa izin orang tua atau maksa-maksa pindah pondok ya. Jadi yang masih hobinya pindah-pindah pondok, hati-hati, tetapkan pilihan Anda dan jalani dengan sebaik-baiknya. Karena kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan yang Anda pilih itu malah menyakitkan untuk kalian. Oke, terakhir pertanyaannya adalah Gus Ibnu, Gus Soleh, apa yang menjadi support system ataupun motivasi buat Gus Soleh dan Gus Dokter dan Gus Ibnu untuk bisa sampai saat ini? Entah itu motivasinya dari kata-kata atau dari seseorang, mungkin bisa disampaikan. Gus Soleh. Motivasi saya sampai saat ini, kenapa saya sampai saat ini terus ingin memberikan yang terbaik seperti tadi yang disampaikan oleh Ayahanda tadi.
khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Berbuatlah yang terbaik, ya. Berbuatlah yang terbaik untuk kemaslahatan bagi banyak orang. Itu yang menjadi motivasi saya. Jujur, tadi yang disampaikan oleh Gus Ibnu, saya saat ini diamanai sebagai ketua IKPT Jawa Barat. Seperti mungkin Gus Ibnu Kang Fajar ketahui bahwa jarang, ya, mohon maaf sekali lagi, alumni yang punya profesi dokter, alumni yang mempunyai profesi TNI ataupun kepolisian yang mau berkecimpung di dunia IKPT. Di antara alumni-alumni Tebuireng yang berprofesi dokter atau berprofesi TNI kepolisian, mereka sudah mapan dari sisi kehidupan, mungkin seperti itu Gus Ibnu. Sehingga mereka berpikir bahwa udah ngapain mikirin umat gitu. Lebih baik kita mikirin diri sendiri. Mungkin Gus Ibnu lebih tahu bahwa kalau kita mikirin IKPT yang ada mungkin malah pusing, ya Gus Ibnu, ya. Tapi bagi saya meyakini bahwa apa yang terjadi pada diri saya, terus apa yang tentunya saya jalani, itu insya Allah yang terbaik. Dan sekali lagi yang membuat motivasi saya adalah saya ingin memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Gus Soleh. Gus Ibnu dilanjut. Sukses, kebahagiaan. Bahagia menurut versi nanti kecil. Jadi tadi sukses, bahagia. Bahagia itu apa? Sukses itu kan bahagia. Bahagia itu apa? Nah, bahagia itu bukan tentang diri sendiri, adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian, bukan. Bukan tentang kita, tapi tentang orang di sekeliling kita. Itu bahagia. Konsep bahagia itu begitu. Jadi kalau kita akan sukses, kalau kita bisa membuat orang di sekeliling kita bahagia, seperti itu. Jadi kalau sesama santri itu misalkan bisa membuat santri lain bahagia, itulah awal kesuksesan. Nah, yang paling harus dan wajib kita buat bahagia, ini nanti menjadi motivasi, itu adalah orang yang sangat kita cinta. Saya ulangi lagi nih, ya, yang harus bahkan wajib kita bahagiakan untuk kita bisa sukses dan menjadi motivasi kita, itu adalah orang yang kita cintai. Siapa? Kalau belum punya pasangan, kalau belum punya pacar, karena nggak boleh masih mondok, berarti orang tua kita. Berarti kalau mau sukses, bahagiakan dulu orang tua kita. Ketika orang tua kita bahagia, kita akan bahagia. Kalau kita bahagia, kita akan sukses, Kang Fajar. Itulah motivasi saya dan cara membahagiakan orang yang kita cintai atau orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Ini penting, terakhir ya. Saya yakin bahwa dalam hidup kita masing-masing ada orang-orang spesial yang mereka itu berjasa kepada hidup kita. Apakah itu mungkin orang tersebut membiayai kita sekolah mungkin? Apakah itu mungkin mereka yang saat ini menghidupi kita? Misalkan. Maka orang-orang tersebut yang berjasa kepada kita, atau mungkin dia bahagia karena tidak menangis. Atau mungkin orang-orang yang berjasa kepada kita, para guru, para masyayikh. Kalau saya begini, cara membahagiakan orang yang berjasa dalam hidup kita, yang paling rendah, ini saya bilang paling rendah nih, yang paling rendah kalau kita tidak punya materi untuk berbuat kebaikan,
misalkan dengan memberi, ya kan? Itu yang paling rendah adalah dengan mendoakan yang baik-baik kepada orang yang sedang